Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua pasti baik-baik dan luar biasa, amin. Tiba waktunya kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus. Mari sama-sama saya undang kita untuk menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Oh yeah, yeah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Oh yeah, yeah. Mari sama-sama kita katakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil, amin saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sukacita lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan dengan imanmu saudara, pasti berhasil. Sekali lagi, pasti berhasil. Sebab kami mau bersukacita di dalam-Mu ya Allah, Allah yang hidup. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Mari saudara angkat suaramu lebih lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Kami mau bersuka lebih lagi. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Oh yeah, yeah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan.
Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada saat ini, kita percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Dari awal dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi setia.
kami bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar dan layak dipuji. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan.
Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu yang teratuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami. Engkaulah kemenangan buat hidup kami Tuhan. Bapa, kalau pada hari ini kami masih bisa ibadah sekalipun live streaming Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Penjagaan dan perisai-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, kami percaya ini bukan tontonan yang biasa, tapi kami percaya lawatan Allah akan terjadi di ibadah ini Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu mencengkram kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Mari kita sama-sama yang percaya, kita katakan amin. Shalom saudara, apa kabarnya saudara? Saya percaya kita semua luar biasa, karena Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dilindungi, dipagari, dibentengi, diperisai oleh Tuhan. Saudara, pada hari kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan mengambil judul Tuhanlah kubu pertahananku dan benteng keselamatanku. Dan saya akan mengambil dari firman Tuhan, kitab 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Saudaraku, kitab ini dilatar belakangi ucapan syukur Daud kepada Tuhan pada waktu Tuhan membebaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, juga dari cengkraman Saul. Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah melewati berbagai pergumulan, berbagai kesukaran, berbagai ketakutan, berbagai peperangan, dan Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Amin. Saudara, saya mengambil judul khotbah firman Tuhan, Tuhanlah kubu pertahananku dan benteng keselamatanku. Mengapa saya katakan Tuhan adalah kubu pertahananku? Yang pertama saudara, apa itu kubu saudara? Kubu adalah pagar yang kuat atau tembok yang kuat yang dibuat sedemikian kuatnya, sedemikian tebalnya, sedemikian tingginya untuk menahan dari serangan-serangan musuh. Nah, Tuhan katakan seperti Mazmur Daud atau di kitab 2 Samuel ini, Daud berkata, "Tuhanlah kubu pertahananku." Karena Tuhan yang menjadi benteng di hidup kita, Dia memerisai hidup kita. Di tempat kubu pertahanan ini, Tuhanlah yang menjadi tempat pelarian kita. Tuhanlah yang menjadi tempat
persembunyian kita dari serangan-serangan musuh dalam hidup kita, saudara. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan, pertahanan-pertahanan apakah yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, saudara. Di masa-masa COVID-19 ini, saudara. Saya akan bagikan ada 4 hal. Yang pertama adalah pertahanan doa. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah situasi yang banyak orang berkata ini situasi yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan, kita harus mengadakan pertahanan doa, saudara. Buat kubu-kubu doa di rumah-rumah, saudara. Saya percaya kalau kita sudah beberapa bulan ini ada tinggal di rumah-rumah, saudara, pasti ada rencana Tuhan untuk kita boleh mengenal Tuhan di waktu-waktu yang lebih luang, saudara. Untuk kita menggali, mengenal firman Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Jadi saya merasa doa itu menjadi satu pertahanan yang kuat buat hidup kita, saudara. Karena doa itu dapat mengubahkan segala sesuatu, dan segala sesuatu dapat diubahkan oleh doa, saudara. Doa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa yang akan membangkitkan kita, semangat kita. Doa yang akan menjadikan kekuatan kita kepada Tuhan. Doa yang akan memulihkan kita. Di samping doa, saudara, pertahanan, pujian, penyembahan itu menjadi pertahanan kita hari-hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan katakan, aku bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam, saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan bersemayam, kalau Tuhan hadir, maka Tuhan tidak akan pernah hadir dengan tangan hampa. Dia hadir membawa kemuliaannya, Dia hadir membawa kesembuhannya, Dia hadir membawa berkatnya, Dia hadir membawa pertolongannya di hidup kita. Jadikan Tuhan bersemayam di atas puji-pujianmu. Hari ini, saudara, kalau doa kita lemah, kalau doa kita kurang, puji penyembahan kita kurang, maka semua itu akan membuat kita khawatir, membuat kita takut menghadapi hari-hari ini, saudara. Tapi naikkan level doamu, naikkan level pujian penyembahanmu, hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 24 jam, saudara, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Hanya tinggal dalam Tuhan, kita menjadi tenang, saudara. Amin. Pertahanan apa yang selanjutnya, saudara? Yang kedua adalah pertahanan iman, saudara. Firman Tuhan katakan, iman yang mengalahkan dunia. Hari-hari ini, saudara, kita harus memiliki iman yang mengalahkan dunia itu. Iman yang mengalahkan segala kesusahanmu, iman yang mengalahkan segala penyakitmu, iman yang mengalahkan segala pergumulanmu, saudara. Miliki iman yang perkasa itu, saudara. Lewat pendengaran, lewat pembacaan firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan, dikuatkan, saudara. Kita melihat di Alkitab, bapa orang beriman adalah Abraham. Waktu Tuhan meminta Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran untukku. Tanpa berpikir panjang, saudara, Abraham mempersembahkan itu. Pada keesokan paginya, dia berangkat bersama 2 bujangnya dan bersama Ishak menuju ke tempat di mana Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ketika gunung itu sudah terlihat, saudara, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, engkau tinggal di sini. Aku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, dan setelah itu kami akan kembali bersama di tempat ini. Saudara, Abraham begitu yakin bahwa dia pergi ke sana bersama Ishak, dia akan kembali. Dia katakan bukan aku akan kembali, tapi kami akan kembali. Dia begitu yakin bahwa Abraham akan kembali bersama Ishak, saudara, menemui kedua bujangnya itu.
Itu iman Abraham luar biasa. Dia yakin dia kembali bersama Ishak, sekalipun dia tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Lalu ketika sampai di tempat itu, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, api dan kayu sudah ada, tapi di manakah anak domba itu?" Abraham menjawab, "Anak domba itu Tuhan telah menyediakannya." Dia pasti menyediakannya. Dia begitu yakin dan percaya Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang dia perlukan, saudara. Kedua hal itu membuat hati Tuhan tergerak. Waktu Abraham sudah mengikat Ishak di tengah-tengah mezbah itu, saudara, di atas mezbah itu, malaikat Tuhan berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan kau melakukan apa yang Tuhan perintahkan," saudara. Oleh karena itu Abraham disebut bapa orang beriman. Hari-hari ini di tengah kesulitan apapun yang kita alami, pergumulan sebesar sehebat apapun, kita harus percaya, kita harus memiliki iman bahwa Tuhanlah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Allah yang menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dengan caranya yang ajaib, pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat, indah pada waktunya, saudara. Hari-hari ini mari bangun iman kita lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Dan pertahanan yang ketiga, saudara, yang harus kita bangun hari-hari ini adalah pertahanan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi perisai buat hidup kita. Firman Tuhan harus hidup di hidup kita. Bukan hanya perkataan-perkataan biasa dalam firman Tuhan, tapi kita harus menghidupkan setiap perkataan Allah. Jadikan firman itu hidup dalam kehidupan kita, menjadi daging, saudara. Di hati kita ada firman Tuhan, di mulut kita ada firman Tuhan, di pikiran kita ada firman Tuhan. Firman yang akan mengalahkan setiap kedagingan kita. Firman yang akan mengalahkan setiap kekhawatiran, ketakutan di hidup kita, saudara. Saudara, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, saudara. Kalau firman Tuhan melingkupi kehidupan kita, menguasai hati, pikiran, dan perkataan kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak khawatir menghadapi apapun, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, kita akan mengenal siapa Tuhan kita lebih dan lebih lagi, saudara. Ketika Daud berkata, "Ketika aku menjadi takut, aku semakin menjadi percaya kepada Tuhan." Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, Tuhan akan menaruh rema dalam kehidupan kita, di hati kita, sehingga ketika baca firman itu, timbul iman kita dibangkitkan, saudara. Lewat firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Dia Bapa kita yang sangat baik. Kasih setianya tidak pernah beranjak di hidup kita. Tapi kita juga boleh mengenal ketika kita baca firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau harus takut dan gentar akan Tuhan. Artinya apa, saudara? Takut akan Tuhan. Artinya ketika kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, hendaklah kita takut, saudara, akan penghakimannya, akan penghukumannya. Karena firman Tuhan katakan, Dia Allah yang sangat baik, yang penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Tetapi juga Dia Allah yang menghanguskan kita, Allah yang sanggup menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh kita. Kalau saudara baca firman Tuhan, Daud berkata, peperangan ada di dalam tangan Tuhan. Daud selalu minta strategi dari Tuhan. Tuhan, akankah aku bertempur melawan musuh-musuhku? Akankah kau serahkan musuh-musuh itu ke tanganku? Daud meminta jawaban dari Tuhan. Kalau Tuhan menjawab, iya, bertempurlah
majulah lawan musuh-musuhmu. Aku akan menyerahkan musuh-musuhmu ke tanganmu. Maka Daud maju berperang, saudara. Sebaliknya, ketika Daud bertanya, Tuhan, majukah aku berperang? Akankah kau serahkan musuh-musuhku ke tanganku? Lalu Tuhan menjawab, engkau tidak boleh maju, karena aku tidak menyerahkan musuh-musuh itu ke tanganmu. Tapi engkau akan kuserahkan ke tangan musuh-musuhmu kalau engkau maju berperang. Jadi kuncinya kemenangan peperangan, saudara, bukan karena kita yang kuat, kita yang menang sehingga kita yang sanggup, yang gagah, kita yang perkasa sehingga kita menang. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau engkau boleh menang, itu hanya karena Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh itu ke tangan kita. Tapi kalau kita kalah, karena kita diserahkan Tuhan ke tangan musuh-musuh kita. Begitu di tangan Tuhanlah peperangan itu, saudara. Hendaklah hidup kita takut dan gentar akan Tuhan. Ketika kita jauh berjalan dari hadapan Tuhan, hidup berbuat dosa dan dosa lagi, saudara. Bahkan seringkali kita jatuh ke dosa yang sama. Hendaklah kita takut akan Tuhan. Tinggalkan dosamu, lakukan pertobatan demi pertobatanmu. Maka firman Tuhan katakan, aku Allah yang menghanguskan, aku Allah yang melukai, tapi aku juga Allah yang membalut, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Seberapa merah, seberapa besar dosa hidup kita, ketika kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita bertobat di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh kasih setia, Dia menyambut kita, saudara. Dia mengampuni kita. Dia menyesal akan rencananya untuk menghancurkan kita, tapi Dia memberikan malaikatnya, mengutus malaikatnya, mengirim penyelamat-penyelamat yang akan menjadi penyelamat di hidup kita, yang menolong kita, memulihkan hidup kita. Itulah Allah yang sesungguhnya. Kau akan mengenal Allah ketika kau baca firman Tuhan, menggali ayat demi ayat. Hari-hari kemarin, saudara, kalau 2 bulan kita stay at home di rumah, ada satu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan bangunkan kita mungkin pagi-pagi benar untuk kita dengar, baca firman Tuhan. Ada waktu-waktu yang kosong, baca firman Tuhan, kenali siapa aku yang sebenarnya. Itu, saudara, firman Tuhan menjadi pertahanan yang kuat hari-hari ini yang harus kita bangun. Kalau kita baca firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Kita akan percaya mujizat itu ada buat kita. Kalau dulu Tuhan lakukan mujizat buat kita, maka sekarang sampai selama-lamanya Dia masih sanggup lakukan mujizat buat kita. Saya teringat, saudara, film yang saya tonton itu film tentang Musa. Ya, Musa hanya dengan tongkatnya melakukan banyak mujizat lewat tongkat Musa, saudara. Hanya sebuah tongkat. Ya, saya mengambil hikmat dari itu, saudara. Apapun yang ada di tangan kita, saudara, apapun, sekecil apapun, serendah apapun, yang tidak berharga sekalipun di tangan kita, ketika Tuhan memakainya, Tuhan sanggup lakukan itu untuk melakukan perkara-perkara ajaib di hidup kita. Amin, saudara. Jangan pernah kau meremehkan apa yang kumiliki Tuhan, apa yang kupunya Tuhan. Selama itu Tuhan menyertai engkau dan saya, Dia sanggup lakukan perkara-perkara dahsyat di hidup kita. Lewat tongkat Musa, Dia lakukan perkara-perkara ajaib di depan bangsa Israel dan di depan bangsa Mesir, saudara. Saya teringat waktu Musa berhadapan dengan Laut Teberau bersama pasukan-pasukan Israel, saudara. Mesir mengejar mereka, saudara. Tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Di depan Musa, laut yang begitu dalam, begitu tidak terbatas, saudara. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Musa menatap laut itu, saudara. Tuhan berbicara, Musa, masih percayakah engkau?
Percayakah engkau kepadaku bahwa aku dapat melakukannya, bahwa aku dapat membelah lautan ini? Tanpa pikir panjang, Musa mengulurkan tongkatnya, saudara. Musa percaya bahwa sebesar sehebat apapun perkara pergumulannya, Tuhan sanggup lakukan mujizat. Lalu laut terbelah, saudara. Perkataan Tuhan itu membuat iman saya bangkit hari-hari ini. Bahwa sebesar, seberat, sehebat apapun masalah hidup yang kita hadapi, saudara, Tuhan cuma berkata kepada kita, masih percayakah engkau kepadaku bahwa aku sanggup melakukannya? Hendaklah kita menjawab Tuhan hari-hari ini, ya Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapanmu, tidak ada yang sukar bagimu, engkau sanggup Tuhan. Saudaraku, ketika kita percaya mujizat, mujizat dapat menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Mujizat dapat menjadikan sisa-sisa yang ada itu menjadi berlipat kali ganda. Mujizat dapat menjadikan yang kecil menjadi besar. Mujizat dapat menjadikan yang besar menjadi raksasa di hidup kita. Jangan batasi Tuhan untuk berkarya apapun dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudara. Pertahanan yang keempat, saudara, pertahanan keunitian, saudara, kesatuan hati. Hari-hari ini mari kita bangun kesatuan hati bersama keluargamu, bersama gerejamu, bersama bangsamu, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, bila manakah seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, saudara. Ketika kita bersatu unity menjadi satu kekuatan yang tidak mudah diputuskan oleh iblis, saudara. Matius 18 ayat 19, firman Tuhan katakan, ketika dua orang sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkannya, saudara. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Firman yang luar biasa, saudara. Ketika kita sepakat bersama keluarga kita, sehati, sepikir, sepakat meminta di dalam Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita, saudara. Ketika kita sepakat unity, itu akan menjadi satu kekuatan yang besar, yang tidak mudah diputuskan, saudara. Hari-hari ini, ayo sepakat. Jangan lagi gak sepakat. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, mari kita sepakat. Kerukunan, saudara, Tuhan suka melihat kerukunan anak-anak Tuhan, karena disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya buat kita. Amin, saudara. Itu ada 4 hal yang tadi saya bagikan, bahwa Tuhanlah kubu pertahanan dan benteng keselamatan kita. Mari kita bangun kubu-kubu doa. Mari kita bangun pertahanan doa, pertahanan pujian penyembahan kita. Mari kita bangun pertahanan iman kita. Mari kita bangun pertahanan firman Tuhan. Mari kita bangun pertahanan keunitian, saudara. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Di tengah situasi COVID-19 ini, saudara, banyak krisis yang terjadi, banyak orang di PHK, banyak kantor-kantor perusahaan yang tutup, banyak yang bangkrut, usaha yang mandek, saudara. Kesulitan-kesulitan yang terjadi atas seluruh dunia ini, saudara. Tapi selama kita masih punya Tuhan, selama kita masih bersandar kepada Tuhan, selama kita masih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, janjinya ya dan amin buat hidup kita. Penyertaannya sempurna bagi kita. Firman Tuhan katakan, gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak di hidup kita. Amin. Mari bangun iman kita, mari bangun hubungan kita sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Bukan hanya hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan keluarga kita yang mungkin hari-hari ini kurang baik, hubungan kita sama gereja kita, sama siapapun, saudara.
Mari bangun keunitian itu, saudara. Buang setiap dendam, sakit hati, luka, kepahitan apapun di hidup kita. Biar Tuhan memulihkan keberadaan setiap kita. Saya mau bagikan lagi tentang Daud, saudara. Daud, siapa Daud? Orang yang tidak masuk hitungan, saudara. Di tengah keluarganya, dia hanya menggembalakan 2 ekor kambing domba, 2-3 ekor kambing domba di padang gurun. Tapi Daud, Tuhan katakan, dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Daud, orang yang tidak masuk hitungan, saudara. Tapi dia menjadi raja. Dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau katakan, tidak peduli posisi kita ada di mana hari-hari ini. Mungkin kita berada di posisi yang tidak masuk hitungan manusia. Mungkin kita berada di posisi yang terkecil, yang terjauh, yang tidak terjangkau oleh siapapun, saudara. Apapun yang kita lakukan mungkin tidak terlihat, tidak terpandang. Tapi tahukah saudara, di tangan Tuhanlah peninggian itu. Di tangan Tuhanlah promosi itu, saudara. Dia yang meninggikan, dia yang merendahkan. Ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita dekat, melekat kepada Tuhan, sekalipun manusia tidak melihat apa yang kita lakukan, saudara, asal itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang bisa mengangkat hidupmu dan hidupku. Dia yang bisa mempromosikan hidupmu dan hidupku. Dia yang bisa meninggikan dan memulihkan kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Jadi tidak peduli posisi kita di mana berada hari ini. Selamat kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kubu pertahananku, Tuhanlah benteng keselamatanku. Dia berikan kemenangan lepas kemenangan buat hidup kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Herlambang bersama istri saya Aimil Litani. Saat ini kami ingin menceritakan kesaksian tentang apa yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Saya didiagnosa PDP COVID-19. Di situ bergejala saya demam, batuk, sesak napas, dan pusing. Kemudian istri saya mendapatkan hikmat, kami dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di situ saya mendapatkan penanganan sehingga tubuh saya mendapatkan pemulihan. Setiap harinya saya dan keluarga dengan video call, kami terus bersatu hati, berdoa, mengucap syukur dan meminta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, setelah saya mengetahui hasil swab saya negatif, setelah 12 hari saya dirawat, dan keesokan harinya saat itu bertepatan dengan ibadah Jumat Agung. Pagi hari saya ibadah online dengan saya mendengarkan khotbah dari Paniko. Di situ saya merasakan sukacita. Di situ saya mengungkapkan apa yang terjadi sama saya. Saya di situ bersungut-sungut, saya minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan, dan hari itu juga dokter menyatakan kalau saya boleh pulang. Saya sangat senang sekali karena saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga saya di rumah. Pada hari Jumat saya pulang, lalu hari Minggu saya berinisiatif untuk istri saya dan mama saya rapid test. Ternyata hasil rapid test itu positif. Dan lalu karena saya cemas, saya langsung menghubungi pihak puskesmas. Lalu diambil tindakan oleh pihak puskesmas untuk keesokan harinya rapid test ulang. Setelah saya datang ke puskesmas bersama istri dan mama saya,
dan mereka diambil tindakan untuk rapid test ulang. Pada sore harinya saya dikabarkan oleh puskesmas bahwa hasilnya pun positif. Lalu tindakan mereka selanjutnya untuk diambil swab pada keesokan harinya, hari Selasa. Setelah esok harinya kami datang lagi, istri saya dan mama saya dilayani untuk swab. Lalu mereka bilang, "Pak, boleh pulang. Nanti hasilnya 7-10 hari kemudian kami kabari." Nah, singkat cerita, hari Selasa, 1 minggu setelah hasil swab, saya dikabarkan oleh pihak puskesmas bahwa hasil tes dari swab istri saya dan mama saya, istri saya dinyatakan negatif dan mama saya dinyatakan positif. Di situ saya cemas karena ternyata yang sakit itu adalah mama saya, positif COVID-19. Nah, saat itu juga saya menghubungi langsung puskesmas apa yang harus kami lakukan untuk tindakan selanjutnya. Pihak puskesmas menyarankan boleh isolasi mandiri di rumah dan juga boleh dibawa ke Wisma Atlet. Nah, di situ saya dengan kakak-kakak saya, kami berunding jika mama saya tidak mengalami gejala yang lebih parah selain batuk dan demam, maka kita rawat di rumah. Nah, keesokan harinya pagi-pagi saya menanyakan lagi kembali kondisi mama saya. Ternyata mama saya batuk dan demam agak lebih tinggi. Di situ saya mulai cemas, saya mulai mengambil tindakan untuk saya bawa ke rumah sakit. Di situ terjadi pergumulan karena saya dan mama saya berselisih paham. Nah, karena saya juga sebagai anak merasakan apa yang mama saya rasakan, jadi di situ saya mengalami pergumulan apa yang harus saya lakukan. Di situ saya hanya bisa berdoa, saya meminta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, mama saya mulai mengikuti apa yang baik untuknya. Lalu singkat cerita saya bawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso di Sunter. Lalu saya memberitahukan ke posko jaga kepada dokter yang ada jaga di situ kalau mama saya positif. Puji Tuhan, dari awal mama saya dinyatakan positif, semua berjalan dengan baik dan prioritas untuk mama saya. Ternyata IGD-nya kamarnya ada dan di situ mama saya langsung dirawat. Karena dokter memberitahukan kalau mama saya sudah lanjut usia, ada riwayat penyakit lainnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, mama saya dirawat selama 5 hari dan mukjizat terjadi. Karena menurut info, hasil swab itu bisa keluar 7-10 hari. Tapi ini yang kami alami, mama saya keluar hasil swab hari ketiga dinyatakan negatif dan hari berikutnya dinyatakan negatif lagi. Puji Tuhan, karena kami semua sekeluarga ikut merasakan senang. Apa yang kami alami, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Akhirnya hari kelima mama saya boleh pulang. Di situ mama saya bisa pulang, mama saya senang. Lalu kami juga mengikuti protokol pemerintah dan juga saran dari dokter untuk isolasi lagi mama saya di kamar selama 14 hari. Singkat cerita, mama saya sudah diisolasi dan sehingga kondisinya makin membaik. Ya, puji Tuhan sekarang mama saya sudah bisa beraktivitas lagi sebagaimana dia kembali normal untuk aktivitas lagi. Terima kasih, itu kesaksian dari keluarga kami. Semoga kesaksian dari keluarga kami bisa membangun apa yang selama ini kita rasakan dan kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa syafaat.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mengikuti ibadah live streaming, kami percaya kuasa-Mu memulihkan kami, urapan-Mu, firman-Mu, pujian penyembahan kami sampai di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mencurahkan rahmat-Mu, kasih setia-Mu buat hidup kami. Firman menjadi kekuatan, firman menjadi jawaban buat kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berperkara ya Allah. Engkau yang melingkupi kami. Engkau yang berikan kemenangan buat kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kasih setiamu sampai selama-lamanya Tuhan melingkupi setiap kami Bapa. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada sampai hari ini. Bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kami. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Jehovah Shalom Tuhan, Allah sumber damai sejahtera buat kami. Engkau Jehovah Nitsi, Engkau panji kemenangan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tenang, kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tak menimpa aku. Haleluya. Tidak menimpa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan arah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kita di awal-awal mulai. Yang percaya mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.